kita mulai aja langsung. Nah, judulnya pengenalan dasar-dasar SEO. Hmm, SEO itu kalau singkatannya sih Search Engine Optimization ya. Jadi apa itu? Jadi merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan website agar muncul di hasil pencarian Google gitu, hasil hasil pencarian mesin pencari. Nah, khususnya di sini kita Google. Dari di sini digaris bawahi eh, mesin pencari ya. Jadi sebenarnya nggak hanya Google. Untuk mesin pencari itu banyak tuh, ada Bing, kemudian macam-macam yang lainnya. Kemudian juga di sosial media itu juga ada mesin pencarinya. Kemudian di YouTube, kemudian kalau teman-teman di marketplace juga itu ada mesin pencarinya. Nah, kita khusus di Google. Jadi bagi teman-teman, kalau pelaku digital marketing biasanya kita mainnya website gitu. Nah, website ini tempat jualan kita sebagai pelaku bisnis dalam digital marketing. Jadi bagaimana website kita ini atau jualan kita itu agar muncul di hasil pencarian Google gitu. Ketika orang mencari produk kita yang berhubungan dengan produk kita, ya itu bagaimana produk kita tuh muncul gitu. Website kita muncul di pencarian mereka gitu. Nah, gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum punya website, nanti bisa hubungi CS kami. Nanti kita ada website ini untuk jualannya. Nah, tujuannya tadi tentunya untuk meningkatkan visibilitas website ya. Ya, teman-teman punya website, tentunya websitenya tujuan untuk berjualan karena di sini kita digital marketing ya, kelasnya digital marketing. Jadi untuk tentunya untuk jualan. Kalau bukan website berita, bukan website blogspot gitu, blog-blog gitu. Jadi untuk meningkatkan visibilitas website tadi agar muncul di Google dan tentunya mendapatkan traffic organik yang relevan. Traffic organik ini ya yang relevan tentunya jadi pengunjungnya itu calon-calon customer kita gitu. Jadi yang mereka yang mencari produk kita, mereka ngeklik website kita, nah, mereka mengunjungi tentunya dengan ngeklik pasti bakal mengunjungi website kita gitu. Nah, itu meningkatkan traffic secara organik ya. Organik itu berarti secara SEO, bukan secara iklan tujuannya. Kemudian mengapa SEO itu penting? Yang pertama yang kita tahu ya, kita semua itu pengguna internet ya. Di sini hampir 80% pengguna internet itu memulai pencarian mereka di mesin pencarian. Jadi biasanya apapun itu orang tuh mencari segala halnya itu di mesin pencari gitu. Terutama mesin pencari Google kayak gitu. Kemudian dengan menggunakan SEO itu trafficnya gratis gitu dan berkelanjutan dibandingkan iklan berbayar. Jadi dengan SEO misalnya kita punya website sekarang, kita posting produk kita sekarang dengan SEO itu bertahan dan seterusnya gitu. Nggak bakalan bisa hilang gitu. Kecuali ada kendala-kendala mungkin ya selama ini sih aman-aman aja gitu. Kendalanya ya hampir nggak ada lah gitu, kecil lah. Nah itu berkelanjutan tuh gratis lagi. Jadi bahkan semakin lama website kita gitu itu semakin bagus. Jadi misalnya sekarang posting nanti 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian itu semakin bagus trafficnya atau SEO-nya semakin bagus dan berkelanjutan dibandingkan dengan iklan berbayar. Jadi kalau iklan kan biasanya berjangka ya, berdurasi. Jadi kita setting mau berapa lama nih, se se- sebulan kah, seminggu kah, gitu. Nah, itu berjangka dan berjangka ini tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan gitu untuk Ôi, mencapai uh, tayo. target tertentu. Ôi, tayo.
Bisa dikecilin dulu nggak suaranya? Dimatiin. Tentunya dengan iklan itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai target tertentu gitu. Nah, dengan SEO itu gratis. Kemudian juga membantu bisnis untuk menjangkau audiens yang tepat. Jadi dengan menggunakan SEO yang tepat itu bisa menjangkau audiens yang tepat juga gitu. Target kita siapa? Target market kita siapa? Di mana gitu. Lokasinya di mana? Itu bisa kita jangkau dengan SEO. Misalnya kita kayak saya mungkin di Bekasi gitu. Saya mau jualan produk A gitu untuk daerah Jakarta misalnya. Nanti kita bisa setting tuh dengan SEO. Kita targetnya di daerah Jakarta. Nanti ketika orang Jakarta itu mencari produknya saya gitu. Nah, itu nanti bisa tuh ditemuin sama orang-orang yang mencarinya di lokasinya di Jakarta. Nah, itu bisa dengan SEO. Kayak gitu. Nah, cara kerja mesin pencari. Nah, yang cara kerja mesin pencari dalam hal ini Google ya, mesin pencari Google. Yang pertama tahu crawling. Crawling itu eh, mesin pencari menjelajahi konten di internet menggunakan bot atau robot Google. Jadi dia ketika dia menjelajah nih ke website-website yang ada di internet gitu. Nah, kemudian ketika dia menemukan suatu konten atau halaman, dia ini apa namanya informasi yang ditemukan itu disimpan dalam database-nya. Jadi ketika dia dapat suatu halaman, halaman itu akan disimpan dalam database pencari Google. Nah, kemudian selanjutnya itu dia memberikan ranking eh, dari algoritma Google itu menentukan urutan website kita itu berdasarkan relevansi dan kualitas. Jadi pertama kita ada suatu website nih, website kita nih, misalnya contohnya bisnisbekasi.com kayak gitu. Nah, kemudian robot Google ini mencari tuh, menemukan halaman kita di bisnisbekasi.com. Ketika dia menemukan, dia kan pasti ini ya, apa namanya, apa mengunjungi kita, mengunjungi websitenya gitu, ngecek, bla 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 bla. Terus habis dapat informasinya, dia menyimpan di database pencari Google. Setelah dia menyimpan, kemudian dia menentukan nih uh, website kita tuh ada di urutan keberapa gitu. Ketika orang mencari sesuatu yang berhubungan dengan website bisnis Bekasi, dia ini memberikan ranking gitu berdasarkan relevansi dan kualitas dari konten di website kita gitu. Jadi biasanya tuh nanti nanti mempengaruhi tuh uh, website kita tuh ada di halaman satu kah, halaman dua kah, halaman tiga kah, atau mungkin nggak masuk halaman sama sekali. Itu ada strateginya. Misalnya masuk halaman satu, tapi di peringkat keberapa? Satu, dua, tiga, atau ke berapa gitu. Itu ada strateginya. Nanti kita akan pelajarin itu. Nah, kemudian SEO itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama SEO on page. SEO on page itu terkait optimasi konten dan struktur website. Nah, ini penggunaan kata kunci, kemudian struktur artikel, kemudian meta deskripsi. Nah, itu apa namanya? Untuk SEO on page. Contohnya gini, sebentar. Misalnya kita ganti dulu layarnya segini. Nah, ini salah satu postingan di bisnis Bekasi. Nah, SEO on page itu optimasi konten dan struktur website. Nah, penggunaan kata kunci, heading, dan meta deskripsi. Contohnya, nah ini untuk kata kunci seperti ini nih. Ini kata kunci jasa buang angkut sampah, hotel dan apartemen rutin bulanan terdekat di pintu rel. Ini kata kuncinya. Kata kunci ini harus masuk di
heading atau di H1 atau di judul. Judul kemudian juga bisa dimasukkan di artikel. Nah, artikelnya itu ini. Nah, ini sekarang kita nilai ya. Nah, ini kurang bagus nih. Apa struktur kontennya, struktur artikelnya. Nah, struktur konten rekomendasi dari Google itu dia harus ada H1, H2, H3. H1 itu biasanya judul tuh, judul utama nih H1 nih. Kemudian H2 itu biasanya subjudulnya. H2 biasanya ada judulnya di sini H2-nya. Kemudian ada H3. H3 itu nanti ini poin-poinnya. Misalnya eh, ada keuntungannya misalnya atau kelebihan atau misalnya jenis-jenis apa gitu. Nah, itu kesimpulan itu H3. Jadi maksudnya kayak H3. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, itu mempengaruhi apa namanya kualitas dari kontennya dari postingan produknya kayak gitu. Heading ada, kemudian meta deskripsi. Nah, meta deskripsi itu biasanya nanti muncul di sini. Biasanya kita menggunakan meta deskripsinya tuh yang penawaran. Jadi nanti eh, teksnya itu berupa penawaran misalnya atau kontak lah kayak gini hubungi kami untuk kebersihan untuk ininya kayak gitu. Nah, kemudian ada SEO off page, aktivitas di luar website seperti backlink dan promosi. Nah, web backlink itu contohnya ini nggak ada konten backlink. Misalnya gimana ya? Di sini ada nggak ya? Hmm, jadi kalau pernah teman-teman pernah main ke Wikipedia tuh, misalnya ini aja deh, Bekasi Wikipedia. Nah, yang namanya backlink tuh ini kayak gini-gini nih, ini backlink. Ini linknya ada yang nyala-nyala kayak gini, ini namanya backlink. Nah, itu SEO page. Seperti backlink dan promosi. Promosi itu ya promosi-promosi di luar website kita gitu. Kemudian ini istilah aja sih, ada namanya istilah SEO teknis. Ini terkait kecepatan website, kemudian keamanan website, kemudian mobile friendly atau enggak. Nah, itu nanti mempengaruhi SEO-nya, yang tentunya nanti mempengaruhi peringkat website kita di Google. Kemudian komponen penting dalam SEO on page itu tentu kita pasti mempelajari namanya keyword. Nah, keyword ini harus sesuai dengan pencarian penggunanya atau pencarian customer kita gitu misalnya. Nah, ini harus direset dulu. Kata kuncinya seperti apa harus direset. Kita misalnya jualan atau punya produk tentang apa nih? Misalnya makanan ringan misalnya, jajanan pasar misal. Nah, orang calon customer kita yang mencari jajanan pasar di Google tuh menggunakan kata kuncinya apa kalau orang nyari. Nah, itu harus direset dulu. Kemudian tentunya kontennya harus berkualitas, yang relevan, informatif, dan mudah dipahami. Kemudian ada title tag dan meta deskripsi yang menarik perhatian dan menggambarkan isi halaman. Nah, title tag itu ya kurang lebih sama kayak tadi tuh di di judul tadi. Nah, kurang lebih sama lah title text kayak gini-gini nih, termasuk title juga. Kemudian internal linking membantu navigasi pengguna dan crawler. Internal linking itu seperti misalnya kayak ini anchor point.
anchor. Jadi kalau ada website itu biasanya ada anchornya tuh. Website-website yang tentang tips-tips itu ada anchornya. Biasanya ntar kita klik di sini, nanti dia pindah ke bawah itu kayak gitu. Nah, komponen penting dalam SEO page itu tentu backlink yang berkualitas, mendapatkan tautan dari website yang relevan dan otoritatif. Nah, backlink berkualitas itu kita nge-backlink ke website-website yang memang mempunyai traffic yang tinggi. Misalnya kita kayak gini, misalnya nih kita mau backlink Bekasinya nih, Bekasinya kita backlink ke Wikipedia misalnya itu bisa. Terus kita backlink ke apa Pemkot Kota Bekasi misalnya itu juga bisa kayak gitu. Yang penting mempunyai traffic yang tinggi. Itu nanti mempengaruhi ranking Google juga. Kemudian media sosial membantu memperkuat brand awareness. Jadi selain uh, ini aja sih tambahan-tambahan media sosial. Hah? Media sosial kita main Instagram atau yang lain mengarahkan ke website kita gitu, mempromosikan website kita. Itu dihukum. Kemudian review online, ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, ini juga bisa kita terapkan juga dalam SEO page-nya. Kemudian SEO yang baik tentunya mempengaruhi traffic ya. Jadi meningkatkan traffic dari website kita. Jadi lebih banyak pengunjung yang datang ke website kita. Kemudian tentunya dengan banyaknya pengunjung meningkatkan konversi dari penjualan kita gitu. Dan terakhir penguatan brand. Jadi kalau misalnya banyak closing gitu kan orang semakin banyak yang tahu dengan brand kita gitu. Website kita juga lebih dikenal dan dipercaya sama customer kita gitu. Nah, evaluasinya seperti apa? Nah, evaluasinya kita biasanya menggunakan Google Search Console. Nah, itu nanti di situ kita bisa lihat tuh ininya apa grafiknya. Contohnya gini. Nah, ini kita bisa lihat nih performanya seperti apa. Nah, kayak gini performa dari website distribusi. Bisa kita bisa setting untuk 3 bulan, 7 hari, 24 jam. Nah, itu seperti apa tuh kita bisa cek. Nah, selain itu kita juga bisa cek nih kata kunci apa yang sering digunakan sama orang. Itu ketahuan tuh di Google Search Console. Nah, itulah yang bisa kita optimasi nanti untuk kedepannya seperti apa. Buat kontennya tuh sesuai dengan kata kunci yang sering digunakan sama orang. Terus kita juga bisa menggunakan Google Analytics melacak traffic websitenya. Jadi seberapa banyak pengunjung website kita gitu dalam sehari misalnya atau dalam sebulan atau secara real time. Saat ini juga kita Google Analytics tuh bisa ngecek saat ini ada pengunjung nggak sih di website kita gitu. Itu bisa kita cek dengan Google Analytics. Nah, itu aja mungkin eh, materinya terkait pengenalan dasar-dasar SEO. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu terkait SEO. Ada yang mau tanyain? Di sini pengusaha semua bukan nih? Banyak produk semua nggak? Jualannya di mana? Di marketplace kah? Atau di website? Ada yang mau sharing?
belum punya usaha, nggak apa-apa. Ada yang lain mungkin? Kalau belum punya usaha kita bisa ini, bisa mainin produk orang. Kalau misalnya nanti eh, Bapak Robi Suardi belum punya usaha, kita bisa tuh jualin produk-produk orang, produk tetangga, produk saudara, produk misalnya yang ada di sekitar rumah nih, ada jualan apa gitu. Nah itu kita bisa optimasi namanya, bisa optimasi misalnya kita harus punya website dulu. Website itu bisa kita beli atau nanti kita juga ada ini website gratis, tapi nanti materinya ada, nanti diajarin. Ya silakan Pak Ardiansyah. Ya, makasih Mas. Mas saya mau Ya nanya, kalau ya misalkan usaha saya belut sama ikan gabus itu bisa nggak di SEO-in Mas? bisa. Di arah mana tuh Pak? Di Jualannya Karawang. Rawang. Bisa dioptimasi, Mas. Pak. Jadi nanti eh, bisa tuh kita mainan di website. Nanti kita itu mainnya kan ini ya. Mau mau dijualnya di mana? Di Kerawang aja atau mau bisa dikirim ke luar nih? Saat ini baru Karawang aja sih. Daerah Kerawang aja. Nah itu bisa tuh. Kita bisa optimasi untuk daerah Kerawang aja. Misalnya menggunakan kata kunci seperti jual gabus, gitu, jual gabus segar uh, dengan harga murah gitu misalnya. Nah biasanya tuh kita orang-orang kan biasanya nyari kan gitu kan murah terus terkait dengan ikan kan biasanya tuh nyari yang segar ya kayak gitu. Nah kita Halo, bisa tuh halo. iya Mas, boleh nyambung yang sama tadi nggak itu ikan gabus? Mau tanya itu gabusnya komoditi atau liar ya? tuh komoditas liar, liar. Komoditi Pak. Komoditi ya. Kapasitasnya banyak nggak, Pak? Ada lumayan Pak. Lumayan. Boleh itu, Pak. Kebetulan saya ada ini nih ada relasi yang minta ya gabusnya, tapi ada speknya gitu. Boleh dilanjut nanti, Pak ya? Ya lanjut dulu aja nanti kita ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya info di grup ya, Pak. Siap. Enggak ada alamat belum. Nah iya tuh bisa misal mau daerah Kerawang aja bisa bisa tuh saya lanjut ya. Boleh, boleh. Jadi Siap. Maaf kata ya, Pak. kuncinya Potong ya. iya nggak apa Pak, jual uh, ikan gabus dengan yang segar gitu, segar harga murah gitu di Kerawang. Nah Kerawang juga bisa kita spesifikin lagi nih, kita jualan di mana misalnya di kecamatan mana atau kita jualan di pasar misalnya. Nah kita bisa tuh masukin tuh pasar apa gitu, pasar A, pasar B, pasar C misalnya. Nanti kita bisa spesifikin tuh. Nah kalau kita punya Google Map, kita juga bisa lagi tuh masukin tuh, ini dimasukin juga Google-nya. Jadi orang biasanya nanti mencari di Google itu by phone misalnya bisa langsung order by phone atau dia datang ke lokasi kita di mana. Jadi dia buka website kita, terus dia ngeliat Google Map-nya dia di mana, nah ntar dia bisa datang langsung survei gitu ke tempat kita. Nah dia bisa langsung beli di lokasi kita gitu. Atau mungkin kalau memang dia males ya dia bisa langsung by phone ordernya kayak gitu. Biasanya gitu kalau yang lokal-lokal ya. Selain dari website berarti bisa dari Google Map ya Mas ya? Bisa Itu Google malah Map lebih bisa di bagus. SEO Mas. Google-nya bisa di SEO. Google Map bisa kita SEO. Gape.
Taruh. Ya, tadi bisa di SEO kan. Google Map itu bisa di SEO kan. Jadi ketika orang nyari, nanti baik itu di Google Map-nya ataupun di pencarian Google-nya itu bisa muncul gitu. Google Map kita bisa muncul di pencarian Google atau di Google Map-nya kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan di uh, kolom chat bertanya aku yang perlu diperhatikan poin apa aja. Soalnya ada total klik, total tayang, CTR dan posisi. Nah, kalau mungkin ini lebih ke ini ya, Google Search Console kali ya. Nah, kalau misalnya kalau mau riset sendiri, kalau di Google Search Console kan biasanya kita udah posting kan. Kita ada produk kita udah beberapa diposting gitu di website kita, kemudian kan muncul di halaman Google ya. Nah, itu kita bisa cek sendiri tuh. Misal dengan kata kunci tertentu, website kita tuh ada di halaman berapa, di peringkat berapa. Nah, itu kita bisa cek dulu seperti itu kan. Nah, di situ kita bisa optimasi tuh. Optimasinya gimana? Kita ngasih traffic ke website kita itu dengan kata kunci yang kita kita bikin sendiri gitu. Misalnya kayak tadi nih, jual ikan gabus. Nah, kita kan keywordnya gitu ya kan, yang kita buat untuk produk kita. Nah, kita cek tuh di Google, peringkat berapa tuh, kedua atau tiga, atau di halaman berapa. Nah, kita kunjungin tuh ngasih traffic terus dengan kata kunci tersebut di melalui Google Search-nya ya. Jadi misalnya dia muncul di halaman 3, di halaman 3 peringkatnya berapa gitu. Misalnya peringkat 20 misalnya. Ya udah tuh kita search, kita klik website kita yang tadi kita kasih traffic pagi, siang, malam. Begitupun juga postingan-postingan kita yang lain, produk-produk kita yang lain dengan kata kunci yang itu. Nah, dari total klik di Google Search Console, nanti biasanya yang tadinya kecil jadi meningkat tuh, jadi meningkat. Tadinya mungkin total kliknya mungkin sebulan misalnya, cuma 10 misalnya, atau mungkin seminggu 10. Nah, kita kasih traffic nih, berapa hari ke depan, mau 3 hari aja nanti, atau 5 hari. Nanti di Google Search Console akan berubah tuh, total kliknya berapa. Mungkin bisa meningkat, dia 10 mungkin bisa jadi 15 atau 20. Kalau kita sering kunjungan juga, lebih bisa meningkat lagi. Nah, kita juga bisa bantu kasih minta bantuan ke keluarga kita, ke teman-teman kita untuk kasih traffic juga. Boleh dengan cara yang sama, nyari di Google Search Console atau mungkin langsung aja tuh ke Google, ke website kita langsung dengan ngetik URL websitenya kayak gitu. Nah, nanti secara berangsur-angsur itu nanti akan meningkatkan tuh total kliknya, total klik, total tayang, CTR sama posisinya. Nah, nanti secara nggak langsung mempengaruhi peringkat dari uh, masing-masing produk kita itu. Yang tadinya mungkin tadi kan saya bilang di halaman 3 ranking 20 misalnya. Mungkin dia bisa naik tuh di minggu berikutnya atau di hari-hari berikutnya. Di halaman 2 bahkan bisa sampai di halaman 1. Nah, itu untuk terus kita lakukan tuh. Sebulan, berapa bulan. Itu untuk mengundang traffic ya. Mengundang traffic, semakin banyak traffic, Google tuh semakin tahu. Oh, ini websitenya rame nih. Gitu. Nanti akan naik ininya, peringkat Google-nya. Nah, CTR itu kan click to ratio kan. Dari berapa persen dari pengunjungnya misalnya 100, ternyata yang ngeklik 10, berarti kan berapa persen gitu kan dari 100 itu. Total tayang ya kurang lebih ya berapa kali dia tampil di Google Search Console, di Google Search-nya ketika ada orang yang nyari kayak gitu. Tuh, nanti juga kita bisa perhatikan juga ininya kata kuncinya tuh yang tadi saya kasih lihat. Maksud Mas Faris, Yuk, boleh nanya Mas, boleh. maksudnya membeli traffic, udah dengar ya Mas Hmm. ya? Apa tuh? Udah Beli kedengaran ya traffic. Mas ya? Iya, Udah maksudnya kedengeran. membeli traffic.
Traffic itu misalnya ada keluarga atau ada siapa yang kita share linknya supaya dia klik, itu maksudnya memberikan traffic ya, Kang? Maksudnya Iya, seperti itu. iya memberikan traffic. Oh, kalau kalau kita sendiri masuk ke URL itu sama juga, kita juga memberi Sama, traffic juga. sama, iya memberikan traffic juga. Oh, jadi sering sering mengunjungi juga gitu ya, Mas ya? Hmm. Untuk website baru biasanya kan ya trafficnya kan nol kan, nggak ada kunjungan lah. Nah itu Iya. harus di trigger, harus dioptimasi. Ya kita sebagai yang punya website itu harus sering-sering ngunjungin tuh, agar ya websitenya makin rame gitu. Apa namanya mengundang traffic yang lain untuk datang gitu. Kalau Oh, didiemin doang, ya kemungkinan nanti lama tuh. Emang nanti pasti bakal ada pengunjung juga, cuma lama. Nah harus dikasih traffic sama kita lah, kita iya. sama keluarga misalnya kayak gitu. Iya. Harus kasih Oh, traffic. oke. Terima kasih. Terima kasih Yuk, Mas Farid. Terima kasih. siap. Yuk. Nah, tadi itu juga bisa perhatiin nih. Keyword-keyword ini di bawahnya. Oh, berarti orang sering nyari jasa buang kasur. Orang sering nyari vendor tenda. Nah, ini kita bisa optimasi lagi nih. Jasa buang kasur berarti kita harus berarti kita bisa memperbanyak keyword atau postingan tentang buang kasur. Kita bisa cek ini kan kliknya berapa, tayangannya berapa. Ini udah lebih mendalam ininya nih materinya. Itu nanti kita belajar lagi. Lanjut lagi. Saya gaptek nggak apa-apa. Gaptek asal mau belajar nanti jadi nggak gaptek lagi. Selama ini promosi melalui WA aja. Nah ini bisa juga nih. Binar. Bisa melalui website, bisa melalui marketplace, bisa ngiklan juga bisa. Melalui website juga nah, banyak juga sih. Coba cari. Gak apa-apa. Kalau mau di sini kita insya Allah ya kita belajar digital marketing ya pemasaran ya. Nanti akan diajarin tuh uh, tips-tipsnya, trik-triknya gimana cara berjualan di digital ya, melalui digital menggunakan platform-platform digital. Nanti ada Pak Bu, rekamannya ada. Belajar offline bisa. Kita lokasi di Bekasi Junction. Karena saya di Bekasi Junction di Bekasi Timur, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 141. Bekasi Junction. Nggak ada. Google Map-nya. Nih, ini main-main aja nih. Ya udah nanti saya kirim di grup aja ya. Sekalian sama rekamannya. Nah, kita juga ada kelas offline, ada kelas online. Nanti bisa belajar di kantor. Kalau offline kita di kantor. Nanti ada ini. Kalau online ya kita by Zoom kayak gini. Kita bisa menjangkau karena di sini kan yang belajar nggak hanya di Bekasi ya. Tadi ada dari Pamulang, terus ada teman-teman kita dari daerah-daerah lain. Nah, agar kita bisa menjangkau semuanya, kita adakan kelas online. Kayak gitu. Tapi ya, teman-teman yang mau belajar offline juga ada nanti. Tungguin aja ininya, jadwal-jadwalnya.
biasa kita share. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Besok kita masih online juga pembahasannya tentang apa ya? Tuh, kita cek dulu. Oh, besok tentang SEO on page. Tadi kan dasar-dasar ya, kita baru mengupas sedikit tentang on page, SEO on page itu kayak gimana. Nah, ini kita kupas lebih dalam ya, terkait SEO on page. Hmm, Nanti kita kasih contoh-contoh juga. Nah, kita kasih tips-tipsnya juga. Hmm, Cukup mungkin ya, insya Allah ya. Jadi, kita bisa diskusi di grup. Di sini ada beberapa grup ya. Jadi, tapi insya Allah ada saya semua di sana. Ada teman-teman saya juga yang lain. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan seputar bisnis, seputar digital, bisa ditanyain aja di grup. Nanti kita diskusi, insya Allah kita akan jawab. Oke, nanti saya coba iniin. Mungkin, oh silakan mau tanya dong. Oke, silakan. Nah, sudah banyak pengunjung web tapi belum ada leadnya. Biasanya salah di mana? Mungkin dari sisi penawaran mungkin ada penawaran yang bisa ditawarkan apa misalnya udah banyak pengunjungnya terus rating Google udah tinggi tapi belum ada lead gitu ya belum ada yang hubungin. Nah mungkin harus ditambahin penawaran-penawaran tertentu misalnya diskon misalnya atau beli satu gratis satu misal atau apapun lah penawaran yang promo-promo apa gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahin tuh kayak gitu mungkin uh, mereka melihatnya ya itu tadi nggak ada promo mungkin atau apa gitu. Coba aja ditambahin promosi-promosi tertentu yang buat orang tuh uh, mencoba untuk menghubungi kita gitu. Kayak gitu. Mungkin juga kalau mereka baca artikelnya di produk kita gitu di website kita mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka cari gitu. Mungkin produknya udah nih bener nih. Misalnya baju gitu. Misal baju dia ada ngeklik ternyata ketika mereka baca speknya nggak sesuai sama apa yang mereka pengen gitu mungkin kayak gitu itu juga bisa jadi kendala juga. Nah mungkin harus bisa ini disesuaikan ya. Mungkin bisa tambahin gambar gitu terkait produk gitu kalau misalnya produknya memang produk fisik gitu yang butuh orang tuh bisa ngelihat produk kita gitu seperti apa jadi orang tahu kita tuh apa tertarik nggak gitu ketika kita ngalamin gambar nih orang menggugah dia nggak untuk Tanya-tanya tanya gitu. orang kata kunci yang saya minta tidak sesuai. Ya Bu, gimana Bu? Serak-serak basah nih Bu. Iya Bu. Mas Faris, boleh nanya satu Yuk, lagi, Mas, siap. terkait yang disampaikan tadi terkait SEO, kan Hmm, kita posting-posting di WSP itu, ya, hmm. ya Mas Faris. Itu Ya, posting ke dalam WSP itu ada maksimalnya nggak ya, Mas? Posting-posting katanya produk.
Produk ya. Misalnya produk kita posting misalnya ada 500 atau berapa maksimalnya gitu. Masnya udah posting berapa? Kalau produk sih belum banyak, tapi kalau kalau yang apa nama inspeksi umroh itu udah banyak, Mas. Oh, Yang 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 program yang buzzer itu, Mas. iya bazar umroh ya. Itu ada batasan maksimalnya nggak ya, Mas ya? Kalau katanya sih 2000, tapi kita pernah nyoba lebih dari 2000 masih bisa gitu. Jadi ya maksimalin aja sama sebanyak-banyaknya. Nggak Sebanyak-banyaknya tahu ya. sampai sampai berapa ya. Cu- Cuma nanti pada saat kita di su- search konsol Google Console itu nggak semuanya Hmm. terindeks ya, Mas ya. Ada yang berapa yang terindeks dan ada beberapa yang nggak terindeks. Hmm. Itu dibiarin aja atau nanti akan diindeks sama Google-nya juga, Mas? Inspeksi ulang aja biar terindeks. Oh, kita panggil inspeksi ulang lagi gitu ya, Mas ya? Iya, kan ntar kita bisa cek tuh dia terindeks atau enggak. Ya. Kadang-kadang butuh diindeks ulang. Oh, di reindeks lagi ya. Oke. Terima kasih, Mas Faris. Ya, Terima kasih, Mas. Selamat ya malam Mbak. Mas Farid, mau tanya. Mau tanya Mas Farid, Iya, silakan Bu Marta. supaya Tapi masuk sore di mohon maaf Bu, halaman kecil Bu. supaya masuk di halaman satu Google, optimasinya Hmm. gimana ya? Gimana cara biar masuk dari Google? Iya, Iya, supaya masuk di halaman satu Google, optimasinya apa? optimasinya apa? Jadi untuk yang gampangnya itu menggunakan kata kunci yang panjang. Itu untuk yang gampang. Itu untuk yang bisa kita lakukan ya pertama kali. Apalagi untuk website baru itu gunakan kata kunci panjang. Kenapa? Karena persaingannya kecil. Kayak gitu. Nah, itu untuk kita ini itu pertama kali ya. Itu dulu aja. Banyakin kata kunci panjang, panjangin aja. Tambahin kualitas terbaik, bisa. Terus harga murah, apalagi yang lain-lain gitu. Percaya, tambahin aja dalam satu keyword, satu kata kunci. Untuk mendapatkan kata kunci itu kita lihatnya untuk membuat kata kuncinya itu lihatnya di mana? Maksud saya dasarnya dari mana gitu, Mas? Itu harus direset dulu, Bu. Nanti ada materinya. Reset keyword. Nanti di hari keberapa nanti ada caranya reset keyword itu seperti apa. Baik, Dia Mas. harus direset dulu, nggak asal-asalan kita bikin gitu. Kalau nanti kita asal-asalan kita bikin, ternyata orang nggak menggunakan kata kunci itu gitu untuk mencari sesuatu. Sayang ini ya, postingnya. Kita belajar riset keywordnya. Ya, Mas. Terima kasih, Mas Farid. Sama-sama. Ada lagi? Cukup kali ya. Biar nggak kejauhan nih pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua udah hadir dalam 1 jam kita belajar.
Kita ketemu lagi di besok malam, insya Allah sama saya lagi, bahas misi tentang SEO. Eh, jangan lupa untuk hadir lagi di masih di link yang sama. Nanti kita share share ulang ini ya, share lagi broadcastannya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.